Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siska Aprilia, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi teks berita. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Pada materi kali ini, kita akan membahas KD 4.1, menyimpulkan isi berita. Poin-poin yang akan kita bahas adalah: yang pertama, pengertian menyimpulkan isi berita. Yang kedua, langkah-langkah meringkas berita. Yang ketiga, contoh teks berita. Lalu yang terakhir, tugas teks berita. Poin pertama, pengertian menyimpulkan teks berita. Menyimpulkan adalah keterampilan penting yang harus kalian miliki ketika kalian melakukan aktivitas membaca. Poin kedua, yaitu langkah-langkah meringkas teks berita. Langkah-langkah meringkas teks berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita, jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H atau adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu selanjutnya, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat secara lisan maupun tulis. Poin ketiga, contoh teks berita. Nah, di sini ada sebuah paragraf dari teks berita. Silahkan dibaca dengan baik. Lansekap, persawahan dengan ciri khas terasering, terhampar di hijaunya tegal alang, Ubud, Bali. Disinilah representasi kearifan lokal Bali yang tetap terjaga. Sawah dan pepohonan membentuk permadani hijau non-eksotik. Di sini pula, sistem subak tetap lestari. Sistem irigasi yang dijadikan warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 2012. Kita bisa menikmati indahnya pemandangan ini sambil menyeruput secangkir kopi di kafe-kafe yang terdapat di sekitarnya. Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Pertanyaan: objek apa yang hendak diceritakan oleh penulis dari contoh paragraf sebelumnya? Ya, objek wisata alam, persawahan Tegal Alang di Ubud, Bali. Bagus! Poin keempat, tugas teks berita. Tugas. Yang pertama, simak dengan baik video berikut ini. Yang kedua, catatlah pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang terdiri dari 5W plus 1H atau adik Simba. Yang ketiga, buatlah ringkasan dari pokok-pokok berita yang telah kalian buat, lalu rangkailah menjadi sebuah paragraf. Perjuangan kontingen Indonesia di cabang atletik Olimpiade Tokyo 2020 dimulai oleh aksi Alvin Tehu Peori di nomor 100 meter putri. Alvin berhasil tepati posisi 3 dengan catatan waktu 11,4 detik. Lalu bagaimana aksi Alvin Tehu Peori? Berikut laporan Bagus Priambodo dari Stadion Olympic Stadium Tokyo, Jepang. Moshi, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Stadion Nasional Tokyo atau kita kenal juga dengan Olympic Stadium. Stadion ini merupakan stadion yang sangat bersejarah karena digunakan pertama kali pada tahun 1964 pada Olimpiade Tokyo saat itu. Nah, di stadion ini
digunakan untuk upacara pembukaan, kemudian ada upacara penutupan dan juga perlombaan di cabang atletik. Bicara atletik, beberapa saat yang lalu atlet putri kita di nomor 100 meter putri yaitu Alvin Tehu Peori bermain atau tampil sangat luar biasa sekali, berhasil menempati posisi ketiga dalam hitnya atau kualifikasinya dengan catatan waktu 11,89 detik. Ini merupakan catatan terbaiknya di musim ini. Dan dengan demikian, maka Alvin berhasil atau berhak maju ke putaran selanjutnya pada siang hari nanti, di mana dia akan beradu cepat dengan para pelari dunia. Di antaranya adalah Elaine Thompson-Herah yang merupakan pelari menempati nomor atau ranking 4 di dunia. Kemudian dari cabang bulu tangkis, jangan lupa kalau nanti sore ada babak semifinal ganda putra, di mana ganda kita Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan ditantang oleh ganda putra dari China Taipei, yaitu Yang Li dan Chi Ling Luang. Dan malam nanti, perenang kita, Fadlan Prawira, akan tampil di nomor 1.500 meter gaya bebas putra. Kita doakan agar para atlet kita mampu tampil maksimal pada hari ini. Dari Tokyo, Jepang, Bagus Priambodo, TV One mengabarkan. Lalu apa informasi terkini dari ajang Olimpiade Tokyo 2020 sudah ada rekan kami Bagus Priambodo. Bagus, bagaimana perkembangan terbaru? Kita juga sangat menantikan di babak semifinal badminton, kemudian tadi Bagus sudah menjelaskan ya di liputannya sprinter putri yang bertanding. Seperti apa Bagus perkembangan terbaru? Kalau kita mulai dari atletik terlebih dahulu, memang penampilan Alvin sangat mengejutkan. Kita tidak menyangka kalau dia bisa lolos dari babak kualifikasi, berhasil menempati posisi ketiga waktu itu, dan kemudian berhasil maju ke putaran pertama ya. Putaran pertama ini adalah satu tingkat di bawah semifinal, Andrew dan juga Shira. Dan tadi sempat ngobrol juga setelah pertandingan, Alvin mengaku kalau dia sebenarnya sangat ngefans sama si Elaine tadi yang saya sebutkan ya. Si Elaine Herah ini, Elaine Thompson ini, peringkat nomor 4 dunia, dan si Alvin sangat mengidolakannya. Jadi memang tadi menarik bagaimana dia serba salah tingkah juga ketika bertemu dengan Elaine. Tapi kemudian dia mengakui bahwa memang ada perbedaan yang luar biasa antara dirinya dengan para pelari yang lain. Jadi ketika saya terima semacam starting list begitu, semua nama itu kan disebutkan ranking-rankingnya begitu ya. Jadi ketika di babak putaran pertama setelah kualifikasi, hanya Alvin saja yang tidak punya ranking dunia, yang lainnya sudah punya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana di round pertama atau babak setelah kualifikasi itu Alvin betul-betul berhadapan dengan para pelari dunia dan dia berhadapan dengan idolanya. Jadi betul-betul saya tidak bisa membayangkan bagaimana berkecamuk hatinya ya, tapi dia sudah melakukan yang terbaik karena saya sempat lihat bagaimana dia berlomba 50 meter pertama dia berusaha untuk mengimbangi dan sukses, tapi kemudian pengalaman lah yang membuktikan bahwa kemudian Alvin harus mengakui keunggulan lawan-lawannya. Itu yang dari atletik. Dari bulu tangkis, pertandingan ganda putra antara ganda putra kita yaitu Ahsan Hendra bersama melawan pasangan China Taipei Liang Wang Chilin harusnya berlangsung pada pukul 18.15 waktu setempat. Namun karena tadi ada pertandingan final di ganda campuran, kemudian juga ada pertandingan ketat di partai-partai sebelumnya, bahkan sekarang pun masih berlangsung pertandingan di tunggal putri, sehingga pertandingan ganda putra belum terlaksana sampai sekarang. Kalau kita melihat trennya dari pertandingan yang saat ini berlangsung, bisa jadi harus menunggu sedikit lebih panjang. Namun ini menarik sekali bahwa apa yang diraih oleh kedua ganda kita, kalau kita ingat bahwa pada tahun 2016, kedua pemain kita ini gagal melaju ke fase knockout. Pada waktu itu Hendra Setiawan dan juga Muhammad Ahsan maksud kami, itu gagal di fase grup. Tapi di tahun ini mereka berhasil melaju ke semifinal. Jadi secara statistik menyebutkan ini satu progres yang membanggakan sebenarnya dibandingkan tahun 2016 ketika Olimpiade berlangsung di Rio. Ya, kita berharap kedua pemain bisa menunjukkan kematangannya, taktik yang tepat juga, karena kita melihat menarik ya apa yang diperlihatkan, yang diperagakan oleh kedua pemain selama fase penyisihan. Mereka sangat konsisten, mereka memainkan tempo permainan yang bagus, dan kemudian mereka juga tidak terburu-buru dalam penyelesaian pertandingan, sehingga ada beberapa laga yang harus diselesaikan dengan 3 game. Tapi mereka malah tampil konsisten, tidak pernah kalah, sabu bersih semua pertandingan. Ini yang menarik dari keduanya.
Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.